Oke. Saya menjelaskan ini karena saya mendapatkan pertanyaan dari @era_tv_channel. Om, kalau mau kerja di kapal pesiar syaratnya apa saja ya Om? Nah, oke, mari kita bahas ya. Saya sebenarnya sudah menjelaskan hal ini di video saya yang ini ya. Ini hanya lulusan SMA bisa kerja di kapal pesiar. Tetapi saya akan menjelaskan juga apa-apa saja syarat-syarat yang sebenarnya dan syarat-syarat yang bisa kita modifikasi untuk bisa dapat kerja di kapal pesiar ya. Ini adalah syarat-syarat kerja di kapal pesiar secara umum, jadi dimanapun Anda bekerja di perusahaan manapun itu ya, apakah MSC, Royal Caribbean, apakah Disney, apalagi Viking, ada Virgin, kemudian Holland American, Disney. Syarat-syarat umumnya adalah ini ya. Syarat yang pertama, ijazah Anda itu harus D1 perhotelan. Oke. Kemudian umur Anda minimal 19 sampai 35 tahun maksimal ya. Kemudian tinggi badan minimal 160 cm. Kemudian pengalaman kerja di bidang yang yang akan tempat bekerjanya itu 2 tahun ya. Kemudian berbadan sehat, dokumen yang harus dimiliki, paspor, Simenbook, BST, kemudian ada CCM dan lain sebagainya itu sesuai dengan di agennya masing-masing. Oke. Kemudian yang terakhir adalah Anda harus memiliki modal uang. Oke. Itu yang penting. Ini adalah syarat-syarat yang harus Anda penuhi kalau Anda ingin ke kapal pesiar. Oke. Syarat-syarat ini mutlak. Seperti halnya kalau saya ilustrasikan Anda itu sebagai YouTuber pemula gitu umpamanya. Syarat-syarat sebagai seorang YouTuber pemula, Anda harus tahu SEO, Anda harus tahu bagaimana edit video yang baik, Anda harus tahu bagaimana membuat thumbnail, dan lain sebagainya. Tetapi kalau ada syarat-syarat yang tidak bisa Anda penuhi, apakah Anda akan tidak ingin ke kapal pesiar? Sekarang tergantung adalah kalau boleh saya katakan orang mengatakan bahwa 90% itu adalah keinginan atau motivasi Anda. Sedangkan yang 10%-nya itu baru adalah knowledge Anda. Jadi seberapa besar keinginan Anda ke kapal pesiar, syarat-syarat yang ditentukan bisa kita modifikasi atau bisa kita istilahnya akal-akalilah sedikit gitu ya. Oke. Suatu misal Anda tidak memiliki ijazah D1 perhotelan. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda tidak akan atau putus asa dan oke, sudahlah saya tidak punya D1 perhotelan, saya tidak ingin kapal pesiar. Ijazah saya cuma SMA atau sederajat. Oke, kalau memang motivasi Anda besar, Anda ingin pergi ke kapal pesiar, Anda datang ke agennya kapal pesiar. Kalau yang saya tahu adalah MSC yang di Bali dan di Jakarta itu dia punya tempat pelatihan. Anda akan dilatih selama 1 tahun apa yang dibutuhkan di sana, ya. Dan tamatan setelah pelatihan di sana itu setara dengan D1 perhotelan. Jadi terjawab ya. Sudah terjawab yang pertama. Yang umur 19 tahun sampai 35. Seandainya umur Anda 36, 37, ya. Apakah Anda akan menyerah? Yang penting Anda punya pengalaman kerja umpamanya di hotel. Anda bekerja di hotel 5 tahun, 10 tahun. Pakai pengalaman itu Anda sudah bisa masuk. Oke, jangan menyerah kalau faktor umur. Oke, tapi kalau umur Anda 18 ya tunggu dulu sampai 19 tahun. Oke, tinggi badan minimal 160 cm. Nah, itu secara teori seperti itu. Itu terjadi kalau Anda kerja di kontak gas biasanya. Syarat ini harus dipenuhi. Saya pernah melihat di MSC bahwa ada kru kapal pesiar MSC itu yang tingginya di bawah 160. Bahkan maaf, dia itu orangnya bungkuk ya.
Jadi saya berterima kasih sekali kepada MSC dan saya merasa respect karena apa? Dia berani memberangkatkan orang yang agak bungkuk seperti itu, menerima sebagai krunya ya. Tetapi oleh manajemen dia ditempatkan di tempat yang tidak kontak gas, umpamanya di laundry atau di crew cleaner dan lain sebagainya, atau di dishwash bahkan di belakang. Jadi tidak bersentuhan langsung dengan tamunya, gitu ya. Nah itu, jadi tinggi badan Anda seandainya itu adalah di bawah 160, coba saja masuk ke agen itu, karena ada departemen-departemen yang bisa menerima Anda, gitu ya. Oke, terjawab. Kemudian pengalaman kerja selama 2 tahun, ya. Ini yang semestinya Anda lakukan. Tetapi kalaupun Anda tidak punya pengalaman kerja, Anda bisa juga masuk, tidak masalah. Menurut saya kalau di MSC juga tidak masalah, tapi Anda harus mulai dari bawah jadinya. Oke, kalau Anda punya, misalnya kalau Anda punya pengalaman 2 tahun, Anda langsung diterima sebagai asisten waiter, tapi karena Anda tidak punya pengalaman, Anda harus mulai dari buffet boy. Nah, itu misalnya ya. Kemudian berbadan sehat. Nah, ini pasti harus berbadan sehat. Tetapi seandainya pun Anda tidak sehat 100%, umpamanya Anda buta warna, Anda bisa masuk, tapi tidak di bagian-bagian yang membutuhkan buta warna, gitu ya. Saya juga pernah melihat di MSC bahwa ada teman saya yang diterima juga di MSC itu adalah matanya tidak sempurna, jadi istilahnya kalau di Indonesia itu zero, jadi matanya kecil sebelah, dia bisa diterima juga, tapi di bagian laundry dia ada atau di crew cleanernya itu ya. Jadi itu. Jadi walaupun Anda berbadan sehat, jangan menyerah. Kalau Anda punya motivasi, datang ke tempat ke agent. Akan bisa dimodifikasi. Oke. Kemudian dokumen. Nah, dokumen ini kalau Anda kapal pesiar pasti Anda harus memiliki dokumen ini, dan dokumen ini kayaknya bisa menyusul ya. Kalau Anda sudah siap lulus tes, pasti agen yang bersangkutan akan menyuruh Anda untuk membuat yang namanya perlengkapan dokumen. Oke, siap. Kemudian yang terakhir adalah modal uang. Nah, ini modal uang mesti harus ada ya. Bagaimanapun juga Anda harus mengusahakan uang untuk memancing uang juga istilahnya. Jadi kalau Anda ingin dapat ikan, Anda juga harus memiliki ikan untuk umpannya gitu ya. Dan modal uang ini adalah tergantung di bagian mana Anda melamar ya, tergantung agennya. Umpamanya kalau Anda sudah punya D1 perhotelan dan lengkap ini syarat-syaratnya, paling menghabiskan hanya 10-15 juta selesai itu. Tapi kalau Anda tidak memiliki D1 perhotelan, Anda harus sekolah di sana. Nah, sekolahnya itu tergantung diklat yang bersangkutan. Berapa uang masuknya, berapa biayanya selama setahun kan gitu jadinya. Itu modal itu istilahnya tergantung apa yang telah Anda miliki dan kemampuan yang Anda miliki gitu ya. Jadi jelas ya. Yang penting adalah ini syarat-syarat mutlak, syarat-syarat yang harus Anda penuhi. Tetapi kalaupun tidak, Anda memiliki motivasi yang sangat besar untuk ke kapal pesiar, datang ke agen, kita bisa diskusikan. Iya, saya bukan agen tapi biasanya bisa didiskusikan apa yang Anda kurang, apa yang Anda miliki. Yang penting Anda punya semangat etos kerja tinggi, ingin sekali berangkat ke kapal pesiar, Anda datang ke agen. Kalau di Bali saya sudah jelaskan itu adalah di Bali Paradise Citra Dewata. Anda datang ke sana, apa yang Anda miliki, ya, Anda akan dijelaskan semuanya. Oke, sekian video saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat untuk semuanya. Dan sekali lagi terima kasih. Yang belum subscribe, terima kasih untuk subscribe. Bye-bye.